Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'da. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa masyayikhina wa masyayikhin sunna hadrat muallif hadha kitab Syekh Muhammad Ibrahim Al-Bajuri sunnah hadrat Syekh Muhammad Rasulullah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi di dalam haknya Allah Ta'ala, maluhur siapa Allah, apa yang wajib, apa al-kalamu sifat kalam berbicara. Allah wajib memiliki sifat berbicara. Apa itu? Wahwa adapun sifat kalam itu sifatun sifat, yang sifat tadi qadimatun yang dahulu tanpa permulaan, qaimatun yang tegak, yang berdiri, yang berada, bidzatihi pada zatnya Allah Ta'ala, yang sifat tadi itu laisat yang tidak ada apa sifat itu biharfin dengan menggunakan huruf, wala sautin dan tidak menggunakan suara. Berbeda dengan kita, omongan kita, kata-kata kita manusia itu berupa suara dan bisa diwujudkan dalam bentuk huruf-huruf. Suaranya mengandung huruf. Nah, wahya adapun sifat kalam itu munazzahatun yang dibersihkan, anit taqaddumi dari mendahului, wa ta'akhuri dan mengakhirkan, wa anil i'rabi dan suci bersih dari i'rab, wal bina'i dan bina, wa anis sukuti dan sepi, sunyi, bersih dari diam, an-nafasi yang sebangsa nafas. Beda dengan kita, ucapan kita yang berbahasa Arab itu ada mendahulukan, ada mengakhirkan, ada kalimat-kalimatnya, ada yang i'rab, ada yang mabni. Kalau diucapkan ya berhenti dengan menggunakan nafas. Bi alla apa itu? Fi nafsi. Bi alla yasirro, gambarannya hendaknya tidak samar. Siapa Allah fi nafsihi di dalam dirinya Allah Ta'ala, yaitu gini, bi alla yusiro, asarro yusiru, bi alla yusiro gambarannya hendaknya tidak menyamarkan siapa Allah fi nafsihi di dalam dirinya Allah Ta'ala, menyamarkan al-kalama akan ucapan atau kalam, pembicaraan, ma'al kudrati beserta mampu alaihi atas itu apa israr, menyamarkan tadi, wa munazzahatun dan yang dibersihkan, yang disucikan, anil afati dari afat, dari apa bahaya, al batiniyati yang sebangsa batin, bangsa dalam. Tidak mungkin yang bersih dari sesuatu yang mengganggu, sesuatu afat yang batin. Piye gambarane? Bi Allah yakdiro,
gambarannya hendaknya tidak mampu siapa Allah ala dzalika atas demikian kalam. Kama sebagaimana masalah fi halil harosi di dalam tingkahnya orang yang bisu. Orang bisu itu tidak bisa mengucap karena di dalam dirinya mengandung sesuatu yang menghalangi untuk mengucapkan suatu kalimat. Ya Allah tidak mungkin seperti itu. Allah bersih, suci dari hal-hal kejadian seperti itu. Watufuliyati dan sifat kekanak-kanakan. Anak-anak itu kan kalau ngucap masih kecil, pelo, nggak jelas omongannya, terus berkembang terus begitu. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah bersih, kalamnya Allah bersih dari sifat-sifat seperti itu. Wa an jami'i sifati kalamil hawadisi, dan sepi dari semua sifat ucapan makhluk. Intinya kalamnya Allah itu berbeda dan bersih dari sifat-sifat kalam yang dimiliki oleh makhluk. Kalau makhluk ngomong butuh mulut, berarti Allah pasti tidak butuh kepada mulut. Manusia ngomong butuh lidah, Allah pasti tidak butuh dengan lidah. Jadi intinya berbeda dengan makhluk. Wahua adapun sifat kalam itu sifat wahidatun yang satu. La ta'addada tidak ada berbilang itu maujud fiha di dalam sifat kalam. Jadi kalamnya Allah itu satu, tapi jenisnya itu banyak. Jadi kalamnya satu, tapi jenis ucapannya itu menjadi banyak. Lakin lahu, tetapi itu bagi Allah aksamun ada beberapa pembagian. Lakin lahu, tetapi itu bagi sifat kalamnya Allah, aksamun ada beberapa pembagian. I'tibariyatun yang sebangsa pengakuan, i'tibari. Famin haitsu ta'alluqihi, maka dari sisi hubungan kalam, maka dari sisi hubungannya kalam bitolabin dengan tuntutan, bitolabi fi'lin dengan tuntutan melakukan suatu pekerjaan, bitolabi fi'lis sholati, ya, dengan tuntutan melakukan pekerjaan sholat misalnya, masalan umpamanya, itu amrun namanya kalam amar. Itu amrun namanya kalam amar. Wa min haitsu ta'alluqihi, dan dari sekiranya hubungannya kalam bitolabi tarkizina dengan tuntutan meninggalkan perbuatan zina, masalan umpamanya, itu nahyun kalam nahi. Itu nahyun disebut kalam nahi. Jadi kalamnya Allah itu satu, tapi macamnya itu banyak setelah dikaitkan dengan konteks ucapannya itu, konteks kalamnya itu. Jadi misalnya kalam aqimus shalah. Aqimus shalah ini menunjukkan wajibnya melakukan sholat. Nah, kalam seperti itu berarti kalam Allah yang mengandung namanya kalam perintah. Jadi ada kalam perintah, ada kalam nahi, dan seterusnya itu adalah bagian-bagian dari kalamnya Allah. Jadi kalamnya Allah itu satu, tapi ketika dihubungkan dengan dilalahnya, maka menjadi banyak. Tapi kalamnya tetap satu. Piye sampai oleh memahami itu.
Wa min haitsu ta'alluqihi, dan dari sekiranya hubungannya kalam, hubungan bi anna fir'auna, dengan sesungguhnya Raja Fir'aun itu fa'ala, melakukan, siapa Fir'aun melakukan kadza, seperti ini suatu perkara, au fa'ala, atau melakukan siapa Fir'aun kadza, seperti ini masalah, masalan umpamanya, khobarun disebut, itu khobarun disebut kalam khobar. Wa min haitsu ta'alluqihi, dan dari sekiranya dari sisi hubungan kalam bi annat ta'i'a, dengan sesungguhnya orang yang taat, itu lahu, itu bagi ta'i', bagi orang yang taat, al jannatu, ada surga, ada balasan surga, itu wa'dun disebut kalam wa'ad atau janji. Wa min haitsu ta'alluqihi, dan dari sisi hubungan kalam Allah, hubungan bi annal asi, sesungguhnya orang yang maksiat itu yadkhulu, akan masuk, siapa asi, orang yang maksiat masuk annaro, ke neraka, itu wa'idun disebut kalam wa'id atau ancaman. Ila ghairi dzalika, sampai kepada selain demikian ta'aluk. Ila ghairi dzalika, sampai kepada selain demikian hubungan yang lain. Jadi intinya bahwa ucapan Allah itu satu. Nah, ketika ucapan Allah itu satu, tapi kalau dihubungkan ucapan itu ternyata berhubungan dengan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan, maka kalam Allah itu disebut kalam amar. Kalau ternyata berhubungan dengan larangan, perintah untuk meninggalkan suatu pekerjaan, misalkan la taqrabuz zina, jangan mendekat kepada zina, itu kan berarti perintah meninggalkan perbuatan mendekat zina, maka itu disebut kalam nahi. Kalau kalam itu ternyata berhubungan dengan berita, maka disebut kalam khobar. Kalau berhubungan dengan janji, maka disebut kalam wa'ad. Kalau berhubungan dengan ancaman-ancaman, maka disebut kalam wa'id. Jadi kalam Allah itu satu, tapi ketika dihubungkan dengan konteks kalamnya, maka menjadi banyak. Nah, tapi hakikatnya tetap satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allaku, dan berhubungan apa sifat kalam Allah, berhubungan bijami'il wajibati, dengan semua sifat wajib, wal jaizati, dan semua sifat jaiz, wal mustahilati, dan berhubungan semua sifat mustahil, kal ilmi, seperti sifat ilmu. Lakin ta'allaqo, tetapi lakin ta'allukul ilmi, tetapi hubungannya sifat ilmu itu ta'allukun kisyafin, hubungan terkuaknya, atau terkuak itu terbuka, hubungan keterbukaan. Keterbukaan itu maksudnya, inkisyaf itu sesuatu asalnya nggak jelas kemudian menjadi jelas, itu namanya inkisyaf, terbukanya pemahaman. Wa ta'allukul kalami, adapun hubungannya sifat kalam itu ta'alluku dilalatin, hubungan dilalah atau hubungan penunjukan. Hubungan penunjukan. Ya tadi, kalau kalamnya Allah itu ternyata mengandung larangan, maka disebut nahi. Kalau mengandung perintah, maka disebut amar. Jadi menunjukkan perintah, menunjukkan larangan, menunjukkan wajib, menunjukkan sunat, menunjukkan itu namanya dilalah. Nah, berbeda dengan hubungannya ilmu.
Jadi kalau sifat ilmunya Allah itu berhubungan dengan terbukanya sesuatu asalnya nggak jelas menjadi jelas. Seperti kita ini ya. Dengan ilmu asalnya nggak jelas menjadi jelas, itu namanya hubungan inkisyaf. Jadi dengan sifat ilmu, dengan pengetahuan ilmu itu asalnya sesuatu tidak jelas menjadi jelas. Sesuatu yang samar, sesuatu tidak diketahui oleh kita, gara-gara ilmu kemudian menjadi jelas. Itu namanya hubungan ilmu dengan sesuatu. Nah, kalau kalam hubungannya tidak seperti hubungannya itu menunjukkan apa gitu. Misalnya saya ngomong begini ini, ngomong jangan duduk. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan larangan perbuatan duduk. Berdirilah. Nah, ucapan saya menunjukkan apa? Menunjukkan perintah untuk melakukan berdiri. Jadi hubungan kalam itu hubungannya adalah dengan dilalah atau menunjuk kepada apa. Itu berbeda. Jadi sifat kalam Allah itu berhubungan dengan semua sifat, baik wajib, mustahil maupun jaiz, sebagaimana sifat ilmu. Cuman bedanya kalau ilmu itu hubungannya dengan inkisyafus syai', terbuka atau menjadi jelasnya sesuatu, tapi kalau kalam itu menunjukkan apa? Dilalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alluquhu, adapun hubungannya kalam binisbati li ghairil amri, binisbati dengan dihubungkan li ghairil amri terhadap selain perintah, wan nahyi dan larangan, itu tanjiziyun, hubungan tanjizi. Itu tanjiziyun, hubungan tanjizi, qadimun yang qadim. Nah, wa amma binisbati adapun hubungan lahuma terhadap amar dan nahi, itu fa'ilam yushtarot, maka apabila tidak disyaratkan fihima di dalam amar dan nahi, apa? Wujudul makmuri, wujudnya sesuatu yang diperintahkan, wal manhiyi dan wujudnya sesuatu yang dilarang, fakadzalika maka seperti demikian tanjizi qadim. Fakadzalika maka demikian tanjizi qadim. Itu. Wa inishturito, dan apabila disyaratkan fihima di dalam amar dan nahi, apa yang disyaratkan? Apa dzalika demikian wujudnya makmur dan wujudnya manhi, apa dzalika demikian wujudul makmuri wal manhiyi, karena maka ada apa ta'alluqu hubungan kalam fihima di dalam amar dan nahi, itu suluhiyan qadiman, hubungan suluhi qadim, qabla wujudil makmuri, sebelum wujudnya sesuatu yang diperintahkan, wal manhiyi dan wujudnya sesuatu yang dilarang. Wa tanjiziyan hadisan, dan hubungan tanjizi hadis ba'da wujudihima, setelah wujudnya makmur dan manhi. Ba'da wujudihima, setelah wujudnya al-makmuri dan al-manhiyi. Fahuwa, maka adapun Allah Ta'ala itu mutakallimun yang berbicara, amirun yang amirun yang memerintahkan, nahin yang melarang, wawaidun dan yang menjanjikan, mutawaidun yang mengancam bikalamin dengan kalam, azaliyin yang sebangsa azali,
qadimin yang qadim, qaimin yang berdiri, yang tegak bidzatihi di dalam zat Allah. La yushbihu yang tidak menyerupai hu terhadap kalam apa kalamul kholqi, kalamnya makhluk. Falaisa maka tidak ada apa kalamullah, kalamnya Gusti Allah itu bisautin dengan menggunakan suara. Yahdusu yang baru apa saut baru begini. Yahdusu yang muncul atau yang baru apa saut min silali hawain dari keluarnya angin. Min silali hawain dari keluarnya angin. Beda dengan kita. Jadi saya ngomong, saya ngomong ini kan sampai dengar ya. Nah, dengar bunyi suara ngomong saya begini ini itu karena ada udara yang keluar dari diri saya, kemudian ada proses apa begitu di dalam mulut, kemudian muncul suara. Nah, munculnya apa? Keluarnya udara dari mulut tadi itu yang menimbulkan suara. Itu kaitannya dengan makhluk, tapi Gusti Allah tidak seperti itu. Jadi intinya Allah itu kalamnya Allah itu tidak ada suara dan tidak ada huruf. Ya terus piye ya sembuh? Bi ghairi kaifin, tanpa cara. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk untuk menyuara gini butuh ada udara yang harus keluar dari mulut. Jadi falaisa bisautin. Terus yahdusu min silalil hawain. Awis tika ki ajsamin atau berbenturannya anggota badan. Berbenturannya anggota badan. Ajsam. Gini. Coba saya ngomong alif, ba, itu kan berbeda-beda karena posisi mulut dan apa yang nempel pada mulut itu kan berbeda. Antara ba dengan alif, ha, kho, itu kan beda. Perbedaan itu karena perbedaan tadi posisi mulut dan seterusnya itu manusia. Nah, kalamnya Allah intinya tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala biharfin dan tidak dengan huruf yang qati'u yang terputus binti baki syafatin sebab sebab bertemunya dua binti baki syafatin sebab bertemunya bibir au taharruki lisanin atau bergerak-geraknya mulut au taharruki lisanin atau bergerak-geraknya lidah bergerak-geraknya lidah. Jadi kalau manusia seperti itu tapi Allah tidak seperti itu. Wa Musa adapun Nabi Musa alaihi salam itu sami'a mendengar siapa Nabi Musa mendengar kalamallahi terhadap kalamnya Allah bi ghairi harfin dengan tanpa huruf wala sautin dan tanpa suara kama sebagaimana perkara yaro yang melihat siapa al-abroru orang-orang yang baik zatallahi terhadap zatnya Allah Ta'ala fil akhirati di akhirat kelak itu min ghairi jauharin min ghairi jauharin dengan tanpa jauhar tanpa jirim itu tanpa bentuk wala arodin dan tanpa sifat dan tanpa sifat. Mana ya? Kan ada di Al-Qur'an itu wa kallamallahu Musa takliman dan Allah telah berbicara langsung dengan
bukan di Nabi Musa. Jadi Allah itu berbicara langsung dengan Musa. Pertanyaannya, loh, katanya kalam Allah itu tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi kok berbicara dengan Nabi Musa? Terus bagaimana kan di Nabi Musa cara menerimanya? Nah, jawabnya, sifat atau cara mendengarnya itu sebagaimana nanti kelak kita itu bisa melihat kepada Allah. Besok kita orang-orang mukmin, orang-orang baik itu bisa melihat Allah nanti di akhirat. Nah, tapi melihatnya ini nggak bisa dijelaskan caranya bagaimana, bentuknya bagaimana, nggak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena Allah itu nggak punya tempat dan nggak butuh tempat dan tidak berbentuk seperti manusia. Itu namanya bighairi kaifiyah, dengan tanpa cara yang nggak bisa dijelaskan. Ya nanti dibuktikan langsung dengan Gusti Allah nanti kelak di akhirat. Dan mendengarnya Nabi Musa itu seperti itu, bighairi kaifiyah, dengan tanpa cara. Sampai diceritakan di kitab lain itu bahwa Kanjeng Nabi Musa setelah mendengar kalam dengan Allah itu matanya atau setelah itu kemudian ditutup. Kenapa? Kalau ada orang lain melihat itu akan menjadi buta karena nggak kuat. Jadi ditutup sampai kemudian meninggal dunia. Nggak kuat memang. Ya karena Allah itu maha qadim, manusia itu kudus. Jadi nggak gaduh. Nah, sesuatu yang bakok, yang selama-lamanya itu nggak bisa dilihat oleh sesuatu yang fana. Manusia kan fana, Allah itu kan bakok, itu nggak bisa, nggak nyambung. Nah, tapi ketika manusia di akhirat itu kan nanti selama-lamanya hidupnya, ya kan? Nah, ketika sama-sama selama itu bisa. Nah, cuman nggak bisa dijelaskan. Piye carane bayangin ini piye? Gusti Allah itu koyo apa? Nggak bisa dibayangin dan nggak perlu dibayangkan. Sebab apapun yang kita bayangkan itu pasti tidak seperti itu. Karena itu kepercayaan ahli sunnah wal jamaah seperti kita, itu pokoknya kita yakin bahwa orang mukmin itu bisa melihat Allah secara langsung nanti di akhirat, tapi caranya melihat piye itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah, nggak usah dikarang-karang. Terus ada pertanyaan lagi misalnya. Katanya Kanjeng Nabi itu Mi'raj ke Sidratil Muntaha, kemudian ketemu dengan Allah di aras macam-macam. Di aras ya. Itu bagaimana? Berarti Allah di aras? Ya bukan. Jadi nisbatnya di aras itu nisbatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bukan kepada Allah. Allah tetap tidak punya tempat. Lah waktu itu apakah Gusti Allah di aras? Ya tidak. Nah, cara memahaminya begini, bolak-balik kemarin ya, cara memahaminya itu ya. Allah itu maha dahulu, qadim. Oke, dahulu tanpa permulaan. Kemudian Allah menciptakan jagat raya ini seisinya ini. Baru muncullah apa yang disebut dengan arah 8. Atas, bawah, depan, belakang, lor, kulon, kidul baru muncul. Pertanyaannya, sebelum adanya jagat raya seisinya, Allah itu di mana? Nggak ada arah, nggak ada tempat. Halo, di mana kira-kira? Nggak ada tempat kan? Arah itu muncul setelah Allah. Nah, Allah itu punya sifat tetap yang tidak pernah berubah-ubah. Nah, sekarang ini Gusti Allah ya seperti dulu waktu sebelum menjadikan bumi, langit seisinya itu yang belum ada tempat, belum ada. Berarti apa kesimpulannya? Allah tidak butuh tempat, tidak butuh arah, bagaimana tidak butuh. Berarti prinsipnya apa? Allah beda dengan makhluk, titik. Ya gitu saja. Jadi kalaupun jelaskan misalnya Allah di atas arah dan seterusnya, itu bagaimana? Ya kalau ada ayat Quran seperti itu, maka keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ayat yang tidak mungkin diterapkan untuk Allah harus ditakwili. Ngerti ditakwil?
ditakwil itu dimaknai lain yang tidak sesuai dengan makna zahir. Itu namanya takwil. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman itu istiwa. Istiwa itu gambarnya cangkrukan begini nih. Makna aslinya, makna zahirnya. Karena makna istiwa cangkruan nggak mungkin dihubungkan dengan Allah, maka lafal istiwa harus dimaknai makna lain selain makna lungguh gini. Dan terus apa yang sesuai? Oh, dimaknai makna majas. Apa? Majasnya menguasai. Jadi istiwa itu kemudian dimaknai makna menguasai, itu namanya majas. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran itu menggunakan makna majas, bukan makna yang sebenarnya. Ada majas mursal, majas banyak sekali. Contoh majas gampangnya begini misalkan. Presiden Jokowi telah membangun jalan tol Cipali. Oke? Pertanyaannya, apakah Jokowi membangun sendiri jalan tol? Yang bangun siapa? Ya tukang kan? Ya kan? Proyek tukang itu kan? Tapi mengapa kalau disebut Pak Jokowi langsung yang bangun? Itu namanya majas. Nah, di dalam Quran itu banyak sekali berarti. Jadi sah memaknai suatu lafaz dengan makna yang tidak makna dohir. Bisa makna majas, harus ditakwil dan seterusnya. Jadi nggak masalah. Sebab kalau tidak ditakwil nanti akan menimbulkan akidah yang salah, apa yang disebut dengan mujassimah. Mujassimah itu menduga bahwa Allah itu seperti manusia ini yang punya tangan, bisa duduk, bisa cangkruan, bisa ngopi. Itu namanya mujassimah. Jadi murtad, jadi ya benar akhirnya. Padahal keyakinan terhadap Allah yang salah itu nanti menyebabkan su'ul khotimah. Dan su'ul khotimah itu masuk neraka selama-lamanya. Coba bayangkan ya, sampai ibadah bertahun-tahun, ternyata yang disembah salah. Begitu meninggal, ditampakkan kebenarannya, kemudian getun segetun-getunnya. Getun apa? Menyesal semesal pol, akhirnya dia nggak terima, akhirnya murtad meninggal dunia. Itu namanya su'ul khotimah. Dikiranya Gusti Allah itu punya tangan, selama ini membayangkan pas takbir, pas sholat itu Gusti Allah punya tangan. Ternyata disingkap oleh Allah pas meninggal dunia, ternyata Gusti Allah nggak seperti itu. Berarti amalnya semuanya kemudian itu ya. Itu kenapa salah di dalam akidah itu menyebabkan su'ul khotimah, masuk neraka selama-lamanya. Ini kalau nggak ditulungi oleh Gusti Allah sebelum meninggal, gitu itu. Makanya hati-hati terhadap akidah. Ya kayak begini nih, membayangkan kalam Allah itu, dikiranya Allah kan punya sifat kalam, berbicara, bicaranya seperti begini ini, bisa ngomong seperti ini. Ini nggak usah dibayangkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa suara, tanpa apa tadi? Tanpa huruf. Iya, tanpa suara, tanpa huruf itu ya. Contohnya begini, misalkan ya. Sampai lihat saya begini-gini kan, hati sampai ngomong nggak? Ngomong nggak hati sampai? Sampai mendengarkan begini, hati sampai ngomong kan? Nah, itu ada kan diucapkan muncul suara nggak? Nah, ketika masih di hati itu ada suara nggak? Ada huruf nggak? Dan kira-kira begitu. La bisautin wala harfin, kira-kira begitu. Jadi bentuk suaranya nggak ono, bentuk hurufnya juga, tapi ada. Piye bentuk piye? Hah?